Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali. Selamat beribadah bersama dengan keluarga. Kita masih belum dapat beribadah bersama-sama. Dunia sekarang ini masih berhadapan dengan penularan COVID-19 dan di negara kita case positif semakin meningkat, maka kita harus sentiasa berdoa, memohon perlindungan Tuhan untuk kita dan ahli keluarga, sama ada keluarga yang bersama-sama dengan kita maupun keluarga yang berada di tempat lain yang jauh dari kita. Kita mau berdoa supaya Tuhan melindungi kita bersama-sama. Dan saya juga percaya tidak salah untuk kita berdoa, meminta supaya Tuhan menghentikan penularan COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, kita hanya mampu memohon dan yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Nah saudara, keadaan sekarang ini cukup membimbangkan, bukan saja di negara kita, bukan saja di persekitaran kita, tapi juga di seluruh dunia. Dan kita boleh bertanya dalam hati kita, mungkinkah Tuhan tidak lama lagi datang? Ya, kita bersyukur karena kita masih hidup hari ini, dan itu bukti bahwa Tuhan sudah melindungi, memelihara kita, dan membungkus kita dengan kuasa-Nya. Dan kalau saudara dapat mendengar ataupun sedang mendengar video, melihat video ini, yaitu bermakna kita masih hidup dan bukti bahwa Tuhan telah melindungi kita bersama-sama. Nah saudara, pada hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama berpikir tentang hari kedatangan Tuhan, yang kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Kita sudah sering mendengar sejak dari dulu sampai hari ini, kita mendengar bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Dan pastinya kedatangan Tuhan itu disertai dengan tanda-tanda, dan kita dapat melihat tanda-tanda yang ada, yang berlaku. Apakah saja tanda-tanda yang menyertai ataupun mengawali, mendahului kedatangan Tuhan itu. Nah, kita perlu peka kepada keadaan zaman sekarang ini, supaya apabila kita melihat perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita ataupun di seluruh dunia ini, di tempat-tempat lain, kita akan tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu semakin hampir. Baik saudara, kita melihat beberapa pembelajaran hari ini, dan saya berharap supaya dengan pembelajaran ini pemahaman kita dan juga ingatan kita tentang kedatangan Tuhan itu disegarkan kembali, dan kita dapat mempersiapkan diri kita sepenuhnya menerima kedatangan Tuhan Yesus yang pasti tidak lama lagi. Nah, mari kita pelajari beberapa perkara yang penting untuk kita ketahui, yang harus kita ketahui tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada sekurang-kurangnya 3 perkara yang kita perlu pelajari bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan itu pasti. Maksudnya Tuhan itu pasti datang. Tidak ada lagi keraguan-raguan, tidak ada lagi ruang untuk bertanya apakah Tuhan Yesus itu benar-benar akan kembali ke dunia. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu pasti. Di dalam Matius pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, di sana kita melihat ada beberapa tanda-tanda yang mengawali kedatangan Tuhan Yesus, yang menjadi tanda bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia.
Antara tanda-tanda itu adalah di dalam menurut Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 ada beberapa tanda yang diberi. Kita boleh rujuk itu di dalam Alkitab masing-masing pada bila-bila masa, sekarang juga boleh. Tanda yang pertama adalah akan berlaku penyesatan di mana-mana. Dan kita tahu bahwa hal ini sudah pun berlaku dan sedang berlaku dan akan terus berlaku. Ya, ada beberapa penyesat-penyesat yang bermunculan di sana sini yang mengaku dia adalah utusan Tuhan, dia adalah nabi, dia adalah rasul, dan yang paling teruk adalah dia mengaku bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Yesus. Ya, ada beberapa kabar yang kita pernah dengar di media-media sosial bahwa seseorang mengaku bahwa dia adalah Yesus Kristus ada di mana-mana, ya, pernah berlaku. Jadi saudara, ini sudah berlaku, menandakan bahwa ada tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah berlaku di mana-mana. Tanda yang kedua adalah peperangan atau kabar-kabar tentang peperangan. Nah, tentang peperangan ini pun kita sudah lama mendengar. Ya, peperangan di sana sini terjadi, perang antara bangsa melawan bangsa, satu kerajaan melawan kerajaan yang lain, satu puak melawan puak yang lain, dan satu negara melawan negara yang lain. Dan permusuhan itu berlaku bertahun-tahun, generasi demi generasi, sehingga hari ini pun kita masih mendengar bahwa ada negara-negara, ada puak-puak tertentu, ada kerajaan-kerajaan tertentu yang masih berperang satu dengan yang lain. Dan ini juga menandakan bahwa Yesus Kristus tidak lama lagi datang. Nah, tanda-tanda yang lain yang disebut di dalam Matius 24 ayat 3 hingga ayat yang ke-14 adalah penganiayaan terjadi karena nama Yesus Kristus. Ada juga penganiayaan berlaku walaupun bukan karena nama Yesus Kristus. Tetapi banyak juga kejadian-kejadian di mana orang-orang tertentu, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ditangkap, dianiaya, dan akhirnya dibunuh karena mereka mempercayai Yesus dan mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan kita sudah pernah mendengar ini berlaku, dan mungkin sedang berlaku, dan akan berlaku. Saudara, semuanya ini berlaku menandakan bahwa Yesus Kristus tidak lama lagi datang. Dan tanda-tanda yang lain adalah yang juga disebut dalam bahagian yang sama adalah kasih semakin berkurang. Kedurhakaan terjadi di mana-mana, kasih semakin kurang, kebencian semakin menebal dalam hati orang lain, dalam hati manusia. Nah, berlaku di mana-mana hari ini, saudara. Dan kasih yang berkurang itu kita tidak dengar hanya di luar negara, di tempat-tempat yang lain. Kita juga mendengar itu berlaku di sekitar kita, di tempat di mana kita berada. Dan kita ragu-ragu kalau itu juga berlaku di dalam hidup kita. Nah, saudara, semuanya ini berlaku. Sudah berlaku di persekitaran kita. Dan kita perlu peka kepada keadaan-keadaan zaman sekarang ini. Gunanya adalah supaya kita selalu diperingatkan akan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang tahu kebenaran firman Tuhan, apa yang kita patut lakukan. Nah, kedatangan Tuhan itu, saudara, tidak dapat dibatalkan. Kita tidak dapat berdoa kepada Tuhan dan meminta, Tuhan Yesus, batalkanlah kedatanganmu, itu tidak dapat. Karena
itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan dan pasti akan berlaku. Nah, kedatangan Tuhan itu juga tidak dapat dielakkan atau dihindari. Dia mendatangi seluruh bumi. Pada saat Yesus datang, dia mendatangi seluruh bumi. Artinya tidak ada orang yang dapat mengelak. Tidak ada orang yang dapat menghindarkan diri. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang dapat kita dapat pergi, di mana di situ kedatangan Tuhan itu tidak dapat dirasakan. Dia pasti datang untuk seluruh dunia ini. Jadi saudara, percaya ataupun tidak, suka atau tidak lama lagi Tuhan Yesus pasti datang kembali. Hanya yang kita tidak tahu itu bila masa dia tarik, dia tahun berapa, pukul berapa, ya kita tidak tahu yang itulah. Sebab Alkitab sendiri mengatakan tiada seorang pun tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu bila masa itu tiba. Jadi sekali lagi kita diperingatkan di dalam bahagian dalam Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meramal kedatangan Tuhan Yesus. Nah, mungkin sekarang tidak begitu heboh. Pernah suatu ketika dulu kita dihebohkan oleh ajaran-ajaran bahwa Yesus akan datang pada bulan sekian, tahun sekian. Ya, waktu itu saya masih ingat ajaran itu hangat diperkatakan, diajarkan di mana-mana gereja di mana-mana bahwa Yesus akan datang, sekian Yesus akan datang. Pada waktu itu saya masih remaja dan saya antara percaya atau tidak, karena waktu itu iman masih baru bertumbuh dan pengetahuan tentang kebenaran Tuhan pun masih sangat sedikit. Tetapi yang nyata saudara, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Ya, apa yang kita perlu lakukan tentang kedatangan Tuhan? Apa yang kita perlu lakukan pada diri kita, pada keluarga kita, mengenai dengan kedatangan Tuhan Yesus? Nah, seperti yang kita sebut tadi, kedatangan Tuhan itu pasti. Kedatangan Tuhan itu tidak dapat dibatalkan. Kedatangan Tuhan itu tidak dapat dielakkan. Mungkin kalau Tuhan mau, Tuhan boleh tunda sedikit masa lagi barangkali ya. Itu kalau Tuhan mau lah. Tapi kalau Tuhan memang sudah menetapkan hari itu kedatangan Tuhan Yesus, maka dia pasti akan datang. So, apa yang kita perlu lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan, karena kita tidak dapat mengelak, kita tidak dapat meminta supaya kedatangan Tuhan itu dibatalkan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus bersedia menerima kedatangan Tuhan Yesus itu. Nah, di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, bagian ini bercerita tentang kisah 10 orang gadis, yang 5 bijaksana dan yang 5 gadis bodoh. Nah, ini bercerita tentang kedatangan mempelai laki-laki. Gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan minyak untuk stok, ya kita biasa panggil stok minyak lah, untuk lampu mereka. Dulu belum ada tenaga elektrik, belum ada torchlight yang boleh dicas balik. Mereka menggunakan pelita, ya, menggunakan pelita minyak kemudian dibakar. Seperti kita dulu-dulu juga
Waktu kami masih kecil, saya masih ingat di kampung kami tidak ada tenaga elektrik. Di kampung lain sudah ada, tapi di kampung kami belum ada waktu itu. Jadi untuk menerangi malam ada pelita yang biasa digunakan adalah pelita minyak tanah atau yang kita biasa panggil minyak gas, saya bilang itu kan. Jadi dalam setiap rumah di kampung waktu itu yang wajib ada adalah pelita dan minyak tanah. Kalau persediaan minyak tanah habis, gelaplah seluruh rumah pada waktu malam. Jadi setiap rumah, mampu tidak mampu, orang kaya, orang miskin, harus ada itu, minyak itu. Gadis yang bijaksana ini, dalam cerita Alkitab ini, mereka membawa lampu dengan minyak untuk persediaan. Tetapi gadis yang bodoh ini, mereka hanya membawa lampu, tetapi tidak membawa minyak sebagai persediaan. Nah, saudara, Yesus menceritakan kisah ini selepas dia bercakap tentang kedatangan akhir zaman itu. Selepas bercerita tentang akhir zaman ini, Yesus menceritakan kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini. Nah, ini bermakna Yesus sedang mengajar bahwa manusia harus mempersiapkan diri menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan persediaan itu haruslah bijaksana seperti yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana. Nah, gadis-gadis yang bodoh ini, yang membawa pelita tetapi tidak membawa stok minyak, menggambarkan orang-orang yang tidak melakukan persediaan yang cukup untuk menerima kedatangan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini kita belajar bahwa tidak melakukan persediaan menyambut kedatangan Tuhan, itu disifatkan oleh Alkitab sebagai kebodohan. Karena apa disebut kebodohan? Karena Yesus sudah memperingatkan, Alkitab sudah memperingatkan, bahwa dia pasti datang kembali. Yesus pasti datang kembali dan harus bersedia. Bila kita sudah tahu dan kita tidak bersedia, maka Alkitab menyebut itu sebagai kebodohan. Pertanyaannya adalah bagaimana bersedia? Ya, apa yang kita perlu lakukan? Apa persediaan yang kita perlu buat? Untuk hal-hal yang kita sudah biasa, mungkin kita dapat bersedia menanti kelahiran seorang bayi. Kita sudah tahu apa persediaan, terutama yang sudah pernah ada anak. Yang belum pernah ada anak, mungkin juga tahu itu. Kita boleh cari, kita tanya orang-orang yang berpengalaman, kita boleh cari di internet apa persediaan-persediaan yang perlu menyambut kelahiran seorang anak, itu kita tahu. Tetapi menyambut kedatangan Tuhan itu persediaan apa yang kita perlu buat, ya. Nah, sangat simpel. Saya mau mengajak kita belajar persediaan yang sangat simpel, tetapi tidak bermakna kita boleh lakukan tanpa bersungguh-sungguh. Ya, kelihatan simpel, tetapi kita akan hadapi cabaran bila melakukannya. Nah, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah sentiasa hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Maksudnya, apabila kita ada hal-hal yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan, kita selesaikan. Kalau ada masalah-masalah dengan sesama kita, di dalam keluarga kita, maka kita juga bermasalah
Kalau kita tidak selesaikan itu, maka kita juga bermasalah di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan tentang pengampunan, kalau kita tidak mengampuni, Bapa yang di surga juga tidak mengampuni, maka hubungan kita dengan Tuhan juga dalam keadaan yang tidak baik. Karena itu, saudara, kita perlu memastikan salah satu persediaan yang kita perlu lakukan adalah haruslah hubungan kita dengan Tuhan itu sentiasa baik. Nah, bagaimana memelihara hubungan baik dengan Tuhan? Kita juga perlu memelihara hubungan baik dengan sesama kita, dengan keluarga, suami dengan istri, ibu bapak dengan anak-anak, abang dengan adik, saudara-saudara. Harus memelihara hubungan yang baik. Ya. Sebab tidak mungkin kita dapat memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan dan pada masa yang sama kita punya masalah dengan orang lain. Ya, kalau kita mau perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, berarti kita harus perbaiki hubungan kita juga dengan orang lain. Nah, itu yang perlu kita lakukan yang pertama. Dan yang kedua adalah setia berdoa. Nah, ini perkara yang kedengaran mudah, tetapi tidak begitu mudah untuk dilakukan. Ya. So, pertanyaan untuk kita, bagaimana kehidupan doa kita hari-hari ini? Doa pribadi kita bagaimana? Persekutuan kita di dalam keluarga bagaimana? Persekutuan doa mezbah keluarga kita itu bagaimana? Ya. Itu penting untuk diperhatikan. Kita jangan biarkan hidup kita ini berlalu, hari kita itu berlalu tanpa ada doa. Nah, itulah cara kita untuk mempersiapkan diri, bersedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Harus setia berdoa. Ya, bukan setia berdoa makan saja, ya. Tetapi setia bersekutu dengan Tuhan. Di dalam doa kita ada puji-pujian, dalam doa kita ada penyembahan, di dalam doa kita ada pengakuan, ya. Pengakuan siapa Yesus itu bagi diri kita, dan pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan supaya hidup kita selalu dibersihkan. Dan di dalam doa juga ada permohonan-permohonan. Nah, di dalam permohonan ini tidak semestinya kita memohon diberkati, mohon diberkati terus-menerus. Penting untuk diperhatikan supaya dalam permohonan-permohonan kita itu, kita meminta kekuatan dari Tuhan menghadapi dunia yang penuh dengan cabaran ini. Terutama keadaan-keadaan kita sekarang ini sangat mencabar. Ya. Jadi kita perlu lebih banyak berdoa supaya kita lebih diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan berdoa itu dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, sebab pada saat kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan seperti kita bercakap dengan orang lain, semakin sering kita bercakap dengan orang lain, semakin sering kita bertemu dengan orang lain, kita semakin akrab dengan dia. Kita semakin kenal dia, kita semakin terbuka dengan dia. Jadi hubungan itu semakin dikembangkan. Nah, dengan Tuhan juga seperti itu. Semakin sering kita berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin biasa dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin terbuka dengan Tuhan. Dan apabila kita sudah semakin kenal dengan Tuhan, maka kita tahu siapa dia, dan kasih serta hormat, ketakjuban kita kepada Tuhan itu semakin bertambah. Nah, apa yang kita perlu lakukan lagi? Kita harus selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang kita sudah sering dengar. Ini hal-hal yang utama, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini cara kita juga untuk mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, dengan cara ini juga
terutama dalam membaca firman-firman Tuhan. Dari situ kita akan mempelajari apakah saja kita dapat mendalami, apakah saja tanda-tanda kedatangan Tuhan itu. Ya, supaya kita tahu. Nah, kita tidak mungkin akan paham keadaan dunia ini, apakah itu tanda kedatangan Tuhan ataupun tidak, jika kita tidak membaca firman Tuhan. Ya, tanpa membaca firman Tuhan, kita anggap bencana alam itu biasa, perkara yang biasa. Dulu berlaku, hari ini berlaku, kemudian juga berlaku, itu perkara biasa. Ya, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, peperangan itu kita anggap, sudah biasa. Dari dulu ada peperangan, beginilah dunia. Ya. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, dari situ kita dapat belajar. Ini pasti tanda-tanda kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Kenapa kita perlu tahu bahwa itu adalah tanda kedatangan Tuhan? Nah, supaya kita diperingatkan bahwa Tuhan tidak lama lagi datang dan kita dapat melakukan persediaan yang perlu. Tapi sebenarnya, saudara, bercakap tentang persediaan ini, sama ada tanda-tanda kedatangan Tuhan itu kita lihat atau tidak, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu kita pahami ataupun tidak, persediaan itu tetap wajib dilakukan. Ya. Karena apa? Kita tahu atau kita tidak tahu tanda-tanda itu, kita lihat atau kita tidak lihat tanda-tanda itu, Tuhan Yesus pasti akan datang apabila sudah sampai waktunya. Jadi persediaan itu penting. Ya. Nah, kenapa kita perlu tahu tentang tanda-tanda zaman ini, tanda-tanda kedatangan Tuhan? Supaya hati kita lebih didorong, lebih dikuatkan, lebih disedarkan lagi bahwa persediaan harus kita lakukan dengan serius. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 8 dan ayat 9, ya, ini hal yang sangat penting. Dalam ayat ini berkata, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ. Nah, saudara, ada satu hal yang penting yang kita perlu perhatikan di sini secara serius, secara sungguh-sungguh. Nah, gadis yang bodoh ini, yang dikatakan Alkitab sebagai gadis bodoh yang tidak membawa minyak persediaan itu, berkata kepada gadis bodoh, bagilah sedikit kamu punya minyak, sebab kami punya minyak ini mau habis sudah. Ya, mereka pergi minta itu persediaan gadis yang bijaksana itu, dengan harapan supaya lampu mereka akan tetap menyala. Nah, apa yang gadis bijak itu katakan? Oh tidak, kalau kita bagi-bagi, nanti untuk kamu tidak cukup, untuk kami juga tidak cukup. Lebih baik kamu pergi beli minyak sanalah, ya, tempat menjual minyak itu. Apa pelajaran penting yang kita terima di sini, saudara? Persediaan untuk menanti atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu adalah usaha dan tindakan pribadi. Ya. Tidak mungkin kita berharap mendapat kebaikan atau ya apa dusun bilang itu kailang. Tidak mungkin humarap tak kailang di persediaan datulun dasuai. Apakah itu ibu bapak kita, apa itu keluarga kita, adik-beradik kita, apakah itu anak kita. Persediaan mereka itu adalah untuk mereka, persediaan kita adalah untuk kita. Pasal dorong-mendorong, sokong-menyokong itu perlu.
ya, mendorong orang lain. Tetapi keputusan untuk mempersiapkan diri atau sebaliknya itu tindakan dan keputusan pribadi. Jadi kalau orang lain sudah bersedia, kita belum bersedia, kita tidak mungkin bilang, oh bagilah sedikit kau punya persediaan untuk saya supaya kita sama-sama. Ya. Dalam persediaan menyambut kedatangan Tuhan itu tiada istilah saya ikut belakang. Kamu duluan, kemudian saya ikut belakang. Kalau kamu masuk, saya pun akan ikut masuk. Oh, tidak mungkin. Kita ambil contoh, ya. Ini pasal lesen memandu. Tidak mungkin kita berkongsi lesen memandu dengan orang lain sama ada, walaupun itu keluarga kita. Contoh saja, kalau kita tidak ada lesen memandu, bapak kita ada lesen memandu, kita tidak mungkin dapat berkata kepada bapak kita, Pak, polos aku di lesen nuh. Pinjamkan saya, kasih pinjam saya, aku punya lesen. Saya mau pergi kedai, mau beli itu, mau beli ini. Saya tiada lesen, saya pinjam aku punya lesen. Tidak mungkin. Pinjam kereta boleh. Pinjam motor boleh. Tetapi pinjam lesen tidak boleh. Ya. Kalau kita bawa lesen bapak kita pun, sedangkan kita tiada lesen, kita jumpa sekatan roadblock gitu, kemudian polis trafik itu minta lesen, dia bilang mana lesen, terus kita bagi lesen bapak kita, terus kita bilang saya belum ada lesen tapi saya pinjam lesen bapak saya. Oh, itu tidak dibenarkan, ya. Perlu ada lesen sendiri. Nah, hal ini simple, tetapi sedikit sebanyak dapat memberi gambaran bahwa hidup kita di hadapan Tuhan itu, persediaan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu seperti itu. Kita tidak boleh mengharap kepada persediaan orang lain. Kita perlu ada tindakan kita secara pribadi. Nah, persediaan mereka adalah untuk diri mereka. Persediaan kita adalah untuk kita. Jadi saudara, kita tidak mungkin menikmati kebaikan atau kelebihan dari persediaan orang lain, walaupun itu adalah keluarga terdekat, orang yang kita paling cintai sekalipun, suami atau istri. Kita tidak dapat mengambil sedikit dari persediaan mereka untuk diri kita sendiri. Ya, jadi karena itu kita harus melakukan tindakan kita sendiri. Nah, perkara yang ketiga yang kita perlu lakukan, ya, kita boleh pelajari di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Bahagian ini bercakap tentang talenta. Dan ini juga dikatakan oleh Yesus selepas dia bercakap tentang kedatangan Tuhan atau akhir zaman. Nah, jadi selepas beberapa perkara yang disebut oleh Yesus, maka dia menyebutkan hal ini kepada murid-muridnya tentang talenta. Yesus memberi talenta, ataupun dia memberi perumpamaan tentang seseorang yang memberi talenta kepada orang-orang bawahannya. Ada yang diberi 10 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Dan 2 orang yang pertama itu pergi dan mengusahakan talenta yang telah diberikan dan memperoleh hasil yang sama dengan modal yang diberi. Tetapi yang seorang itu dia tidak mengusahakan pemberian itu, dia kasih kubur, dan selepas tuannya datang dia bawa dengan bangga lagi, dia mengatakan, ini kau punya talenta. Nah, hal ini saudara bercakap tentang kesetiaan, ya, setia melakukan kehendak-kehendak Tuannya. Dan Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Dia sekarang berpergian,
Ya, dia tidak bersama dengan kita, dia ada di tempat, di kediamannya di sorga sekarang, menyediakan tempat bagi kita seperti yang disebutkannya di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sekarang ini Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, yang setia kepadanya. Jadi sementara dia pergi, maka ada hal-hal yang dipercayakannya kepada kita untuk melakukannya. Ada tanggung jawab yang diberi. Nah, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, kita diberi Tuhan tanggung jawab untuk kita lakukan, dan kita perlu lakukannya dengan setia. Ya, dan ini juga salah satu cara kita untuk bersedia, mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Tanggung jawab itu berbeza. Ya, ada tanggung jawab yang besar, ada tanggung jawab yang kecil, yang sederhana, ada yang kecil. Bergantung kepada kehendak Tuhan. Ya. Dan tentu sekali Tuhan menilai kita punya kemampuan, maka Tuhan memberi kepada kita tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan Tuhan betul-betul memerlukan hasilnya. Tuhan mau melihat kita berhasil di dalam melakukan tanggung jawab itu. Ya. Dan Tuhan sangat menitik beratkan hasilnya. Tetapi yang paling dititik beratkan oleh Tuhan di sini adalah kesetiaan kita kepadanya. Kesetiaan dalam melakukan tanggung jawab itu. Nah, kalau kita baca di dalam ayat itu, sepanjang ayat itu, 2 daripada 3 hambanya itu memberikan talenta dengan hasilnya. Maka Tuhan itu berkata, baik sungguh tindakan perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, jadi Yesus dengan sengaja menyentuh perkataan setia ini dalam perumpamaannya, karena dia sangat meminta, mengharapkan supaya kita ini setia melakukan tanggung jawab yang diberikannya kepada kita. Nah, apa sebenarnya tanggung jawab itu? Nah, banyaklah kalau kita mau sebut tindakan itu satu demi satu, ada banyak hal yang dapat kita senaraikan. Tetapi saya menyimpulkannya dalam satu kalimat, yaitu melakukan tindakan kasih. Ya. Sebab di dalam Alkitab mengatakan, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Nah, kasih ini sangat luar biasa untuk diperkatakan, apalagi untuk dialami. Walaupun mengasihi ini kadang-kadang sukar, ya, bukan mudah untuk mengasihi. Tetapi saya sering berkata, bukan mudah, tidak berarti tidak dapat dilakukan. Saya harap kamu masih ingat itu dan tanamkan itu di dalam hati pemikiran kita dan menjadikan itu sebagai pegangan hidup. Nah, ada banyak hal yang bukan mudah untuk melakukannya. Perintah-perintah Tuhan itu bukan mudah untuk melakukannya. Tetapi prinsip hidup orang Kristen adalah yang bukan mudah itu tidak berarti tidak dapat dilakukan. Saya percaya itu karena Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggung pencobaan yang kita tidak mampu tanggung. Jadi kalau kita alami itu artinya kita mampu tanggung. Kalau kita diberi Tuhan tanggung jawab, itu artinya kita mampu lakukannya. Apabila Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, itu berarti kita mampu melakukannya. Dan yang pasti bukan dengan kekuatan, kemampuan kita sendiri, melainkan kemampuan yang dari Tuhan.
Nah, saat kasih kita mulai habis, kita sudah gagal mengasihi dengan kasih kita, disitulah kasih Tuhan mulai bekerja. Nah, saudara, Alkitab berkata, Yesus sendiri mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dalam ayat itu Yesus berkata, hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua yang sama penting dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi ada dua hukum. Yang pertama mengasihi Allah, yang kedua mengasihi manusia. Tetapi sifat hukum itu sama penting. Tidak ada yang dikatakan itu, yang satu itu lebih tinggi, yang satu itu lebih rendah, yang satu itu lebih utama, yang satu itu nomor 2. Tidak ada. Alkitab mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama itu. Nah, itu berarti mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia itu adalah dua tindakan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Ya. Maknanya, artinya, kita tidak boleh mengaku kita mengasihi Allah, tetapi pada masa yang sama kita tidak mengasihi sesama manusia. Tidak mungkin. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama manusia. Bagi orang yang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudara, Alkitab mengatakan bahwa itu adalah pendusta. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi adalah satu dusta kalau kita bilang, oh saya mengasihi Tuhan, I love you Jesus, I love you Jesus. Tetapi di dalam hati kita tersimpan amarah, tersimpan benci, tersimpan dendam terhadap orang lain. Kita belum mengasihi Allah sungguh-sungguh. Itu adalah dusta. Jadi saudara, mengasihi Allah juga adalah mengasihi manusia. Seperti yang pernah saya katakan beberapa masa yang lalu, tindakan-tindakan kasih itu adalah tindakan-tindakan kita terhadap orang lain, ya, bukan terhadap diri kita sendiri. Bila kita bilang kita mengasihi, artinya kita melakukan sesuatu kepada orang lain, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang dapat memberi kebaikan kepada orang lain, dan juga hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita kembali kepada Matius 25 ayat yang ke-40. Baik, kisah ini adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang hari penghakiman. Ya, dalam bahagian ini Yesus mengatakan pada hari penghakiman semua orang, semua bangsa akan dihimpunkan di hadapan takhta pengadilan. Ya, artinya bukan bangsa orang Israel saja, bukan bangsa dusun saja, bukan orang Kristen saja, tetapi semua orang, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan takhta pengadilan, dan Allah akan memisahkan, ya, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, seperti seorang gembala memisahkan domba dengan kambing. Ya, kemudian kepada orang yang percaya itu, kepada orang yang setia, kepada orang yang taat itu, Allah akan berkata di dalam ayat yang ke-34, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang yang percaya itu pula bertanya, bila mana kami lakukan semuanya itu kepadamu? Bila mana kami nampak engkau telanjang, kami beri kau pakaian. Bila kami nampak kau lapar, kami beri kau makan. Ya, bila kami nampak engkau di penjara dan kami mengunjungi engkau. Nah, pemikiran manusia itu kan seperti itu. Ya, kadang-kadang kita berpikir pelayanan-pelayanan itu adalah hal-hal yang kita lakukan direct kepada Tuhan. Ya, maksudnya pelayanan mimbar, ya, seperti pimpin pujian, seperti pemain musik, seperti penari rebana, kemudian seperti menyampaikan firman Tuhan, mengendalikan persekutuan. Nah, itulah pelayanan-pelayanan, itulah yang kita patut lakukan supaya kita mendapat berkat, supaya kita diberkati lebih lagi. Ya, seringkali kita berpikir tentang apa yang kita perlu lakukan untuk Tuhan itu adalah yang kita perlu lakukan di gereja, pelayanan-pelayanan yang anjuran-anjuran gereja kita lakukan, itu baru pelayanan, kita sebut pelayanan. Saudara, sebenarnya bukan itu saja yang dimaksudkan dengan melakukan untuk Tuhan. Kalau kita yang kita sudah baca sebentar tadi, Yesus mengatakan hal-hal yang manusia tidak sangka-sangka. Ya, kalau dipikirkan betul, logik juga jawaban pertanyaan ini manusia ini. Sebab tidak mungkin, ya, bila pula kita nampak Yesus kekurangan, lapar, sehingga kita boleh bagi dia makanan, ya. Jadi sekali lagi, tindakan kasih itu adalah tindakan kita kepada orang lain, kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, dan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu bukan hanya tindakan yang kita lakukan direct untuk Tuhan. Kalau kita baca kembali ayat yang kita sudah baca tadi, semuanya itu adalah hal-hal yang manusia alami. Lalu apa jawab Yesus? Di dalam ayat yang ke-40, Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, saudara, tindakan kasih itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Dan tidak pula disebut di dalam ayat ini bahwa orang lain itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Orang-orang Kristen, orang-orang yang kita kenali, ya. Disebut di sini bahwa apapun yang kamu lakukan untuk orang-orang yang hina ini. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah tindakan-tindakan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi itulah kasih itu. Tindakan kasih adalah tindakan-tindakan kita untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain yang bertujuan baik, terutama sekali orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat. Pada waktu Yesus berkata, untuk saudara-saudaraku yang hina ini, itu tidak berarti bahwa dia memandang hina orang lain, dia memandang hina manusia, tetapi sedang menggunakan pandangan manusia, ya. Yesus tidak pernah memandang hina ciptaannya, malah di dalam Kejadian mengatakan bahwa Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Ya, Tuhan tidak pernah memandang hina ciptaannya sendiri. Manusia seringkali memandang hina orang lain.
Ya. Tetapi disinilah kita dapat belajar bahwa yang hina itu dipandang tinggi oleh Tuhan. Sehingga tindakan-tindakan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang dipandang hina oleh masyarakat, dibalas Tuhan, dipandang Tuhan sebagai sesuatu yang baik, sehingga itu diberi upah oleh Tuhan. Jadi saudara, itulah tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan dengan setia sementara menantikan kedatangan Tuhan. Kita perlu melakukan perintah-perintah Tuhan, menyatakan kasih kepada orang lain, kepada sesama kita, dimanapun kita berada. Nah, kalau kita hurai kasih ini, ada banyak hal yang kita dapat pelajari. Dan sebenarnya, seluruh hukum Taurat juga mendorong kita, mendorong manusia untuk mengasihi. Ya, contoh saja kita ambil, ada satu hal yang kalau kita dengar dan pikir dari satu segi, hukum itu kedengaran ganas. Ya, hukum Taurat itu kalau kita pandang dengan pandangan manusia itu ganas. Kenapa ganas? Salah satu hukum itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, maksudnya kalau engkau membutakan mata orang, matamu juga dibutakan. Kalau engkau menumbuk orang lain sehingga giginya patah, kau punya gigi pun harus dipatahkan. Ya, kau mematahkan 2 gigi orang, kau punya gigi pun mesti 2. Ya, yang mau kena buka. Ya, pada satu sisi kedengaran ganas, seolah-olah tidak ada kasih. Ya, seolah tidak ada terkandung kasih di situ. Yang jahat harus dibalas jahat. Tapi sebenarnya kalau kita pertimbangkan itu dalam-dalam, di dalam konteks kasih, sebenarnya itu mendorong untuk saling mengasihi. Ya, kalau kau tidak mau gigi kau dipatahkan, jangan patahkan gigi orang lain. Lebih kurang begitulah, kan? Dan macam mana kita supaya tidak berani mematahkan gigi orang lain, kita harus mengasihi. Supaya kita dapat melakukan firman Tuhan itu dengan hati yang bergembira, maka kita harus mengasihi. Karena apa? Pada saat kita mengasihi orang lain, maka kita tidak sanggup sama sekali untuk menyakiti mereka. Ya, contoh saja kita dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada orang yang kita kasihi, yang kita sangat kasihi, sehingga kita tidak sanggup menyakiti hati mereka, apalagi menyakiti tubuh mereka. Begitu, lebih kurang begitu. Jadi untuk hidup harmoni, supaya tidak ada pergaduhan, tidak ada gigi ganti gigi, tidak ada mata ganti mata, maka harus saling mengasihi. Ya. Dan kasih itu membuatkan kita tidak sanggup menyakiti orang lain. Demikian juga terhadap Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak sampai hati menyakiti hati Tuhan dengan ketidaksetiaan kita, dengan tindakan-tindakan jahat kita, dengan kemalasan kita untuk berdoa, dengan kemalasan kita untuk membaca firman. Kita menuruti kehendak-kehendak Tuhan. Yesus sangat memahami hal itu. Sehingga dia berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Nah, saudara, Yesus pasti akan datang. Lambat atau cepat, Yesus pasti akan datang. Dan kita harus benar-benar bersedia. Kita harus benar-benar bersedia supaya pada saat Yesus datang, pada waktu yang kita tidak sangka-sangka, kita sudah bersedia. Lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan setia. Supaya pada saat Yesus datang, Yesus melihat kita hidup di dalam kesetiaan kepadanya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari bersama-sama. Kami bersyukur Bapa karena Engkau telah menyatakan, memberi satu peringatan kepada kami, kepada seluruh dunia ini, kepada generasi demi generasi, bahwa Engkau pasti akan datang. Engkau menyatakan tanda-tanda yang akan terjadi, supaya kami dapat bersedia, sungguh-sungguh bersedia menanti kedatangan Tuhan. Bapa di surga, dalam kami mempersiapkan diri kami berhadapan dengan cabaran demi cabaran, kekhawatiran, ketakutan, himpitan, bahkan tarikan dunia ini yang boleh merosakkan iman kami, yang boleh membuatkan kami putus asa menanti kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami kekuatan hari demi hari. Setiap hari kekuatan kami diperbaharui. Dan kekuatan itulah yang memampukan kami untuk bertahan. Sama ada kami hidup di dalam keselesaan, maupun kami berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat sekalipun, kekuatan dari Tuhanlah yang memberi kami kemampuan untuk tetap bertahan, supaya kami tetap setia sampai pada hari Tuhan datang. Bapa di surga, kami mau berdoa, biar firman-Mu ini meresap dalam jiwa kami, dalam hati, dalam seluruh kehidupan kami, sehingga inilah yang memberikan kepada kami peringatan demi peringatan, supaya setiap masa kami selalu ingat Tuhan dan bersedia senantiasa menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami, dari sekarang sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara, terima kasih karena setia mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.